Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 620. Pengajarku adalah Maria. Ia selalu mengajar aku bagaimana hidup bagi Allah. Rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hatimu, oh Maria. Buku Harian Santa Faustina nomor 625. Pada petang hari, ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus berkali-kali dalam kitab suci memberikan tawaran kepada kita. Dia berkata, "Akulah pokok anggur. Tinggallah di dalam pokok anggur itu, agar kamu berbuah dan buahmu itu manis." Di tempat lain, Kristus juga berkata, "Tinggallah di dalam aku dalam dirimu. Kalau begitu, semua sukacitaku jadi terasa." Ajakan Yesus itu bisa menjadi suatu yang mutlak untuk kita. Coba saja lihat, seandainya sebuah pokok anggur yang tidak bersatu dengan anggurnya, pokok itu sendiri, maka buahnya tidak akan tumbuh. Ranting-ranting akan menjadi kering, lalu dibakar orang. Demikian pun jari-jari tubuh kita ini. Seandainya jari-jari tubuh kita itu tidak bersatu dengan organ seluruhnya, maka kita lihat jari-jari kita itu tak punya fungsinya. Demikianlah dalam istilah orang berkata, mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat, terdapat juga batin mental yang sehat. Persatuan itu selalu perlu. Dan persatuan itu menjadi penting bagi manusia. Maka di dalam catatan hariannya yang 625 itu, Maria berkata kepada Faustina, hidupmu harus seperti hidupku. Apa artinya? Maria juga menganjurkan kepada dia, hidup yang bersatu dengan aku ialah hidup dalam kesunyian. Kesunyian itu taat. Faustina diminta oleh Maria ialah satu, fokus. Fokuskan seluruh hidupmu pada apa yang dikehendaki Allah daripadamu. Maka kita lihat Maria yang coba mengubah seluruh hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Inilah kita puji, terutama pada peristiwa Rosario yang keempat. Maria itu diangkat ke surga.
Di situ kita lihat kehormatan Allah kepada Maria. Justru kan dia begitu taat kepada kehendak Bapa itu, sehingga kita puji juga dia dalam peristiwa gembira mulia yang keempat. Dan yang kelima kita melihat Maria itu dimahkotai di surga. Kenapa Maria sampai dimahkotai di surga? Itu pun mau menyatakan kepada kita bahwa segala perbuatan Maria hidup yang sunyi, Maria juga menganjurkan kepada Faustina, hidupmu hendaknya tersembunyi. Hidup yang tersembunyi maksudnya ini, supaya hidup batin itu makin terasa di dalam hidup kita. Dan hidup itu tak usah gambirkan. Hati itu bersatu dengan Tuhan. Aku dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Itulah menyatukan diri dengan Allah. Dan kalau hati kita memang sudah bersatu dengan Allah, apalagi yang perlu? Yang ada ialah kelihatan damai sejahtera, damai sejati. Dan dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Shalom itu artinya damai sejati. Tidak ada kekurangan apa-apapun lagi. Maka Kristus berkata, damaiku kuberikan kepadamu. Damaiku kutinggalkan bagimu. Ini maksud Yesus, suatu damai. Suatu damai yang memang tidak bisa diberikan dunia ini kepada kita. Damai yang diberikan dunia kepada kita selalu buat sementara. Akan hilang. Tetapi damaiku, kata Kristus, yang diberikan kepadamu suatu damai yang sejati, yang tidak ada taranya. Dan ingatlah saudara, apa yang terjadi waktu Yesus naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Yesus di dalam perahu itu bersama dengan para muridnya. Dalam keadaan ombak yang keras itu yang menghempas kepada kapal itu. Di situ dicatat bahwa Yesus tidur dengan tenang. Inilah damai. Biar ada gelora yang hebat, tapi tidak mengganggu damai Yesus. Dan damai seperti inilah yang Yesus ingin berikan kepada kita. Di dalam buku catatan harian itu, Maria minta kepada Faustina, jangan lupa berdoa bagi umat manusia. Dan jangan lupa juga mempersiapkan dunia bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kita bagi sebentar. Yang dimaksud berdoa untuk umat manusia. Pertama, bisa bagi umat manusia yang masih hidup seperti kita ini. Kedua, bisa bagi jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian. Yang memang masih hidup, tetapi mereka itu belum bisa melepaskan diri dari tempat itu sebelum mereka menghadap Tuhan. Kita melihat manusia seperti kita ini
Itulah yang diminta Maria supaya Faustina mendoakannya. Kita semua manusia sangat lemah. Dan manusia yang lebih dalam berpikir tentang dirinya, ia mulai sadar bahwa dalam dirinya sendiri tidak berdaya. Kerap kali ia mau, tetapi badan seperti tidak mau ikut. Maksud baik, tapi hati tidak mau menurutinya. Seringkali kita manusia ini jadi bimbang-bimbang dan tidak berdaya. Persis seperti Paulus mengatakan, apa yang aku mau, aku tidak berbuatnya. Apa yang tidak kusukai, itulah seringkali terjadi dalam diriku. Manusia sangat lemah sekali. Dan itulah yang diminta oleh Maria, berdoa untuk setiap manusia yang ada. Pernah diceritakan ada seorang pemuda Tiongkok, pemuda yang mau mengubah dirinya hidup untuk lebih baik. Dia sudah bertanya kepada orang sana sini, bagaimana supaya kelakuanku menjadi baik, menjadi lebih baik. Mereka mengusulkan kepada dia supaya ia pergi saja ke Gunung Kwandun. Di situ ada seorang biksu yang akan bisa mengajar dia bagaimana ia bisa hidup dengan baik. Sesudah dia pergi ke sana, ia bertemu dengan biksu itu. Bagaimana resepnya sang biksu supaya aku bisa menjadi lebih baik lagi di dunia ini? Biksu yang waktu itu sedang memelihara beberapa ekor binatang, dia mengatakan, hidupku sehari-hari cuma menjinakkan 2 elang ini. 2 elang yang dulu ku dapat waktu saya turun gunung. Tiap hari berusaha menjinakkan 2 elang itu supaya mereka tidak liar tetapi menjadi jinak. Selain daripada itu anakku, aku di sini mempunyai 2 ekor tekukur. Tekukur itu aku juga dapat itu. Yang terbang ke sini liar. Tapi saya menjinakkannya di dalam kandang supaya tiap hari teman saya di sini mengeluarkan suara-suara yang indah seperti radio, tape recorder untuk menolong saya. Dan selain daripada itu, aku mempunyai 2 ekor rusa juga. 2 rusa itu suka liar, lari ke sana, lari kemari. Nah, itu dihadiahkan temanku kepada saya. Hari-hariku ialah membuat supaya rusa ini teratur. Tahu kemana ia pergi, kapan ia pulang, sehingga rusa itu menjadi jinak. Selain itu anakku, aku di sini mempunyai seekor beruang. Beruang yang kekar, kukunya panjang dan tajam. Aku menjinakkan itu supaya menjadi beruang yang jinak. Dan aku, kalau meninggalkan pertapaan ini, ada orang yang menjaga. Dan akhirnya hati-hati anakku, bilang kau berjalan. Di sini dalam tanah banyak juga cacing-cacing. Aku mesti memelihara cacing itu supaya mereka tidak hanya makan-makan, tapi bisa menyuburkan tanah-tanah itu. Habis itu, pemuda itu coba melihat di sekitar pertapaan. Dan memang hampir tidak ditemuinya binatang-binatang yang disebut oleh pertapa itu.
Dan sesudah berjumpa, ia bertanya, "Di mana binatang itu, Pak? Supaya aku bisa mulai memeliharanya." Pertapa berkata, "Anakku, hatimu masih terlalu sempit. Binatang itu memang tidak di sini. Binatang itu semua ada di dalam hatimu sendiri." Pemuda itu terkejut. Apa itu kalau begitu? Dua elang itu, anakku, itulah kedua matamu. Kalau saja engkau tiap-tiap hari bisa menjinakkan matamu itu, supaya ia melihat yang baik, mendatangkan yang baik, daripada melihat yang buruk, mendatangkan yang buruk, dua matamu ini, tiap hari engkau mesti menjinakkannya, supaya lebih membawa manfaat daripada kerugian. Dan dua tekukur itu memang bisa bernyanyi. Dan dua tekukur itu, itulah kedua tangan. Tanganmu bisa membawa yang baik, bisa juga membawa yang buruk. Kalau orang main laptop, tangannya berbunyi, menyanyi untuk menolong dia dan untuk media sosial. Kalau orang di gereja main orgel, ia bisa menyanyi dengan tuts yang ada, yang menghibur orang, yang menghibur Tuhan, dan berguna. Seorang guru di sekolah, kalau ia pakai papan tulis, menulisnya dengan tangannya membawa manfaat. Tetapi kita lihat di samping itu, tangan kita bisa memukul orang. Tangan kita itu bisa mencuri. Tangan kita bisa main korupsi dan seterusnya. Tangan itu bisa buruk, tapi juga serentak bisa menjadi baik. Nah, tugas kita ialah pemuda menjinakkan tangan kita ini, supaya tiap hari itu lebih membawa manfaat daripada kerugian. Dan akhirnya kita melihat beruang yang ada. Tiap-tiap orang mempunyai beruangnya sendiri. Beruang itulah hati. Setiap kali hati kita bisa menjadi baik sekali dengan orang lain. Kita punya perhatian, kita mempunyai kepedulian, kita mempunyai cinta kasih. Itu semua beruang yang sudah dijinakkan. Membawa keuntungan. Tapi beruang hati yang tak terkontrol. Bicara tentang kebusukan orang lain. Membusukkan orang lain. Dan membuat orang-orang tersandung, jatuh, dan berdosa. Tugas kita sehari-hari, anak. Jinakkan hati kita. Agar hati kita semakin luas. Semakin mengasihi. Daripada mendatangkan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Dan akhirnya kata pertapa itu kepada pemuda itu, cacing. Cacing bisa membuat tanah itu menjadi subur. Cacing itu seumpama lidah kita. Lidah kita bisa bicara yang manis. Lidah kita bisa menasihati orang dengan baik. Lidah kita bisa membawa banyak pengajaran bagi orang lain. Bagus. Tapi hati-hati. Kalau lidah itu tidak dikendalikan, kita mulai berbicara tentang orang lain. Kita mulai gosip tentang orang lain. Kita buat segala-gala yang buruk untuk orang lain. Inilah kita lihat manusia.
Kalau mau menjadi sempurna, latihlah binatang-binatang ini yang ada dalam dirimu. Manusia-manusia seperti ini yang mempunyai kemauan, itulah yang mesti kita doakan. Pesan Maria kepada Faustina. Dan akhirnya kita lihat manusia yang harus kita doakan juga. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Yang ada di dalam purgatorium. Jiwa-jiwa yang ada di purgatorium ya artinya orang-orang yang pernah hidup. Dan sekarang ia sudah meninggal dunia. Tapi orang-orang itu belum bisa berbahagia di surga. Karena ia masih ditahan oleh kesalahan-kesalahannya yang harus dia lunasi sebelum ia pergi ke surga. Nah, jiwa-jiwa ini yang paling harus kita kasihani. Mereka tidak bisa berbuat baik lagi untuk menebus dosanya. Waktunya sudah selesai. Habis. Mereka cuma bisa menerima akibat dari hidupnya di dunia ini. Kalau hidup baik, yaitu ke surga tinggi. Kalau hidupnya tidak baik, ia mesti melunasinya selama ada di api penyucian. Ia mesti tinggal di situ sampai memang dosanya itu selesai. Maka mereka juga berseru dalam buku yang ditulis tentang Maria Sima. Bebaskanlah kami dari sini. Artinya jiwa-jiwa itu disiksa karena dosa-dosanya. Kerinduannya untuk bertemu dengan Tuhan membatasi seluruh kebebasannya. Ia merasa sangat terkukung, tercengkam di situ. Mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri lagi. Kecuali kita yang berprihatin kepada mereka. Kan itu Maria minta kepada Suster Faustina berdoa untuk orang-orang ini juga. Dan seluruh kerahiman ilahi justru mau mengarahkan hati kita. Kristus begitu murah. Di dalam kesengsaraannya, salibnya, wafatnya. Justru ia selalu mengingat akan orang-orang yang berdosa. Kristus ingin supaya kita berbuat yang sama untuk dia. Dan akhirnya sekali Tuhan minta supaya kita mau mempersiapkan di dunia ini bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Amin.